Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ini fasal yang menjelaskan tentang asbabut tayammumi, tentang sebab-sebab kita diperbolehkan untuk bertayammum. Tayammum itu adalah pengganti dari wudu. Kalau sudah tidak ada air misalkan, maka kita boleh mengganti cara bersuci kita dengan cara bertayammum, yaitu menggunakan tanah. Berbeda dengan istinja, dengan batu. Ya, ini harus dibedakan. Sekarang saya mau tanya, seandainya ada air tersedia sangat banyak, tetapi ketika saya habis BAB atau BAK, saya memilih bersuci dengan batu, boleh apa enggak kira-kira? Boleh apa enggak? Saya ulangi, saya belum menjawab. Misalkan tersedia air sangat banyak, saya memilih tayammum, padahal tanpa alasan apa-apa, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama, ada air sangat banyak, tapi saya memilih ketika habis BAB atau BAK beristinja dengan batu, boleh apa enggak? Nah, bedanya tayammum dengan istinja dengan batu ini, kalau tayammum ini harus ada sebab, misalkan nggak ada air baru boleh bertayammum. Tapi kalau istinja, meskipun air tersedia sangat banyak, boleh kita memilih. Tetapi kalau kita yang ditanya yang mana yang paling afdol, ketika kita BAK, BAB, bersucinya itu dengan apa? Kalau kita ditanya paling afdol adalah bersuci dengan air. Yang kedua adalah batu dan kawan-kawan, karena banyak nanti, bukan hanya batu, benda yang keras, yang kering. Jadi tisu basah nggak boleh, harus tisu kering. Yang tidak dimuliakan, batu akik itu kan mulia, nggak boleh. Gara-gara kaya pakai batu akik, itu nggak boleh. Mentang-mentang kaya, habis BAB, BAK pakai uang 100 ribuan, nggak boleh. Harus yang tidak dimuliakan. Nah, itu nanti penjelasannya. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan adalah yang boleh memperbolehkan kita untuk bertayammum. Di sini disebutkan asbabut tayammumi salasatun, sebab-sebab bertayammum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air di tempat kita, maka kita boleh bertayammum. Tetapi sebelum kita menyatakan air itu tidak ada, kita harus mencari di sekeliling kita dulu. Cari di rumah. Kalau di rumah tidak ada, bukan langsung tayammum. Cari di sekeliling kita. Di sekeliling kita nggak ada, cari 150 meter dari rumah kita. Cari ke kanan, ke kiri, belakang, depan, 150 meter. 150 meter masih tidak ada, cari sejauh 4,5 km. Tetapi kalau kita sudah dapat info di kejauhan 4,5 km itu di sana sudah nggak ada air, tidak wajib kita mencari ke sana. Tapi kalau ada info di sana, di sini ada air, kita wajib mencari ke sana. Ya, jadi nggak cuma di rumah, loh, nggak ada tayammum, nggak bisa. Jadi yang pertama tidak ada air, maka boleh kita bertayammum. Yang kedua adalah wal maradu, sakit, boleh kita bertayammum. Tetapi hukum bertayammum bagi orang yang sakit adalah pilihan. Kalau dia masih mampu menggunakan air, boleh pakai air. Kalau dia mau pakai tanah, boleh pakai tanah. Tetapi kalau ternyata ada keterangan dari dokter kalau pakai air, terkena air, maka ini berbahaya, maka wajib pakai tanah. Kita bertayammum. Jadi yang kedua apa? Apa tadi yang kedua? Sakit. Yang ketiga adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Butuh kepada air itu karena hausnya hewan yang dimuliakan. Jadi kalau kita punya air cuma 1 gelas, cukup untuk kita berwudu, ternyata ada binatang yang dimuliakan oleh syara, haus, maka air itu kasih ke binatang yang dimuliakan oleh syara itu, kita bertayammum. Loh, binatang yang dimuliakan syara itu apa? Selain 6 yang tidak dimuliakan. Jadi ada yang tidak dimuliakan. Di sini disebutkan wa ghairul muhtarami sittatun, ada yang tidak dimuliakan ada 6. Kalau yang tidak dimuliakan 6 ini kehausan, biarkan mati, kita tetap pakai untuk berwudu.
Apa saja yang 6? Yang pertama, tarikus sholati ba'dal amri, orang yang meninggalkan sholat setelah diperintah. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Dia tetap gak mau. Seandainya kita lagi mau berwudu, ada persediaan 1 ember, ada orang yang meninggalkan sholat setelah diperintah gak mau-mau, dia kehausan, biarkan mati, kita pakai. Faham? Jadi ini gak dimuliakan. Apalagi kalau berhubungan dengan orang yang tidak sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat, 2 kemungkinannya. Kalau nggak kafir, dia fasik. Kalau mazhab Hambali, langsung dia nggak sholat sekali, kafir. Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, dia nggak sholat, dilihat dulu, dirinci. Kalau dia ternyata tidak meyakini kewajiban, sholat nggak wajib buat saya sudah menyatu dengan Allah. Oh, murtad itu, murtad. Kalau sudah mati orang yang kayak gini, nggak perlu dimandikan, gak perlu dikafani, gak perlu dikuburkan. Tetapi kalau misalkan masih ada keyakinan, sholat ini wajib buat saya, cuma saya sibuk, males. Nah ini masih digolongkan orang Islam, tapi dia itu fasik, orang yang berdosa besar. Tapi nanti siap-siap nanti akan disiksa di dalam neraka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang tidak dimuliakan, 1 adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua adalah yang tidak dimuliakan itu adalah wazzanil muhson, orang yang zina muhson. Zina itu ada 2, zina muhson, zina ghairu muhson. Kalau zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, orang yang sudah memiliki suami atau istri, dia berzina dengan perempuan lain. Nah kalau ada yang seperti ini, hukumannya itu dirajam sampai mati, dilempar sampai mati, baru dosanya itu nggak dihitung nanti. Kalau zina ghairu muhson, itu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah, belum pernah menikah, orang lagi pacaran berzina. Itu namanya zina ghairu muhson, dan hukumannya apa? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan. Diasingkan kemana? Ya terserah, planet Pluto, kemana? Terserah. Bungur. Ya. Jadi yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat, yang kedua adalah orang yang berzina muhson, yang ketiga adalah orang murtad. Kalau orang non muslim kemudian Islam, maka dia ibarat orang yang baru lahir. Selama dia itu non muslim dianggap gak ada, gak perlu dikodok sholatnya. Tetapi kalau orang murtad yang awalnya dia Islam, kemudian dia murtad misalnya selama setahun, kemudian Islam lagi selama 1 tahun, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan wajib diganti. Sholat, ya dihitung 1 tahun itu berapa sholatnya? 1 hari berapa sholat? 5. Kalau 1 bulan 30 kali 5 berapa? 150. 1 bulan, 1 tahun, ya dihitung sendiri. Puasanya, zakatnya harus dikodok semuanya. Terus berikutnya wal kafirul harbiyyu, kafir harbi, kafir yang memusuhi umat Islam, itu tidak dimuliakan. Tetapi kalau kafirnya itu zimmi, damai, hidup bertetangga, enak ngomongnya, ketemu saling nyapa, gak apa-apa. Nah ini sekalian ada yang bertanya, Pak Juli tadi WA saya, sekalian saya bahas, bertanya tentang orang non muslim yang selalu mengucapkan salam. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, teman saya non muslim, setiap bertemu atau tegur sapa ataupun telepon selalu mengucapkan salam, Assalamualaikum, apakah saya boleh membalas salamnya? Sekarang saya nanya, menjawab salam non muslim wajib atau tidak? Sebentar, sebelum masuk ke sini, menjawab salam orang Islam wajib apa enggak? Menjawab salam orang non muslim wajib apa tidak? Kok tidak? Tidak tahu atau gimana? Tidak tahu, ya yang lengkap, ulangi. Menjawab salam orang muslim wajib apa enggak? Menjawab salam orang non muslim wajib apa enggak? Hah? Ragu. A.
wajib. B, tidak wajib. C, ragu-ragu. Situasional ya. Nah, ternyata di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi disebutkan, kitab Al-Hawi Al-Kabir. Di situ disebutkan jika seorang non-muslim mengucapkan salam kepada orang Islam, fayajibu 'alal muslim raddu salamihi, maka wajib bagi orang Islam menjawab salamnya. Loh, kok beda? Orang muslim wajib menjawab salam orang non-muslim, tetapi cara menjawabnya itu yang berbeda. Kalau kita sesama muslim, assalamualaikum, jawabannya adalah waalaikumsalam. Kalau misalkan ada yang mengucapkan salam cuma assalamualaikum, kita lebih lengkap, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang yang mengucapkan salam lebih lengkap, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ternyata yang mengucapkan salam sangat lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus lebih lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ahlal kubur. Ngono. Mateng ngono lah. Gimana caranya? Ternyata wajhani, ada dua cara menjawab salam non muslim, ada dua cara. Ahaduhuma, salah satunya adalah ayyarudda alaihil muslim fayaqulu wa alaikassalam. Yang pertama adalah ucapkan waalaikumsalam, tetapi wala yazidu alaihi warahmatullahi wabarakatuh, gak boleh menambah kalimat warahmatullahi wabarakatuh. Pertama. Yang kedua adalah wal wajhu tsani ay yaqtasiru fi raddihi alaihi biqauli wa alaika, cukup menjawab wa alaikum, gak pakai salam. Assalamualaikum, waalaikum. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, idza sallama alaikum ahlul kitab, apabila ahli kitab itu mengucapkan salam kepada kalian, faqulu wa alaikum, maka jawab dengan kalimat wa alaikum. Jadi jelas Pak Judi ya, kalau ada non muslim mengucapkan salam waalaikum, waalaikum. Kenapa kok waalaikum? Waalaikum atas kamu juga. Khawatirnya non muslim itu mengucapkan salam hanya untuk main-main. Nah, kalau dia mengucapkan salam hanya main-main, kita jawab, ya begitu juga, main-main atas kamu juga. Nah, itu ya. Jadi kafir harbi. Terus yang tidak dimuliakan lagi, wal kalbul akur, anjing galak, wal hinzir, babi. Jadi itu yang tidak dimuliakan, ada 6. Wa syurutuhu khamsatun, sedangkan syarat untuk tayamum ada 5. Dukhulul waqti, masuk waktu. Jadi kalau kita mau bertayamum, waktu sholat sudah masuk. Misalkan duhur jam 11:30, gak boleh kita wudhu, tayamumnya itu jam 11, gak boleh. Tapi harus sudah masuk. Kenapa kok harus sudah masuk? Khawatir kalau misalnya 11 sudah tayamum, ternyata 11:30-nya ada air. Jadi harus masuk waktu. Wa talabul ma'i, wa talabul ma'i ini taja ilaihi, nyari air. Sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana cara nyari air. Wa turabut tahur, menggunakan tanah yang suci. Wa izalatun najasati awalan, bersihkan najisnya dulu. Wal ijtihadu fil kiblati, ngadep kiblat. In tayammama lis sholati, apabila dia bertayamum karena untuk sholat. Jadi kalau tayamum dengan cara menghadap kiblat. Bagaimana cara tayamum? Nah, ini akan saya jelaskan. Nanti kita praktek bersama-sama ya, supaya nanti benar. Dan kadang-kadang kalau kita naik pesawat, naik kereta, ada yang bertayamum nempelkan tangannya ke kaca, betul? Itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Ya, nanti ada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara bertayamum? Di sini disebutkan wa furuduhu khamsatu asya. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah an-niyatu 'inda naqlin, ketika kita memindah
tanah, kita niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau kita mau melafalkan boleh, tetapi melafalkan itu sebelumnya. Lafalnya gimana? Bersama-sama. Nawaitut tayammumah listibahatis sholatil mafruḍah lillahi ta'ala. Nawaitut tayammumah listibahatis sholatil mafruḍah lillahi ta'ala. Saya tayammum agar diperbolehkan untuk sholat fardu karena Allah. Beda dengan wudu. Nawaitul wudu li raf'il hadatsil, mengangkat hadas. Tapi kalau tayammum nggak bisa mengangkat hadas, hanya untuk memperbolehkan dia itu sholat. Dan ini dilakukan ketika kita tanah diletakkan. Kalau niat yang dilafalkan sebelum, baru tempelkan tangan kita di tanah. Tempelkan di tanah. Ketika kita memindah tangan ke wajah, niatkan dalam hati, saya tayammum supaya diperbolehkan untuk sholat fardu karena Allah. Nanti kita praktek. Saya baca dulu. Wasani, yang kedua, naklut turab, memindah tanah. Wasalis mashul wajhi. Cara basuhnya gimana? Beda. Gak boleh disamakan. Gara-gara tayammum ini pengganti wudu, kumur-kumur pakai tanah, masukkan ke hidung pakai tanah, ya gak bisa. Beda. Mashul yadaini ma'al mirfaqaini, basuh sampai tangan. Karena pengganti wudu disiram pakai tanah, tidak seperti itu juga. Wal khamis at-tartib, dan tertib harus urut. Wala farqa fi dzalika baina tayammumi al-muhdits wal junub, dan tayammum bagi orang yang hadas itu sama dengan orang yang junub. Oke, sekarang kita praktik bersama-sama. Semuanya tangannya diangkat. Pegang Pak Hilman, diarahkan sini ya. Tangan diangkat semuanya. Anggap tanah sudah disediakan di sini. Enggak boleh ngadep sana, Mas Miftah. Gini, enggak boleh ngadep sana. Ya. Tangan diangkat. Kemudian ditempelkan. Nah, ketika nempelkan, kemudian jangan langsung diulap. Kenapa? Ya, kotor. Tempel, kemudian diringankan. Cara meringankan ada dua. Dengan cara meniup atau ditepuk atau ditiup. Paham? Baru ketika kita mau memindahkan ke wajah kita, niatkan dalam hati, saya niat tayammum supaya diperbolehkan untuk sholat fardu karena Allah. Dan cara mengusap wajah nggak sembarangan asal gini-gini. Atau yang ibu-ibu misalnya pakai ini, nggak boleh pakai hidungnya bedak misalnya. Jangan ya, tetap harus pakai tangan. Jadi caranya setelah kita menepuk, maka tangan ini dibagi dua. Tangan dibagi dua. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Jelas semuanya? Sampai sini jelas? Ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, yang bagian atas, tapi bagian bawah jangan difungsikan dulu untuk membersihkan yang pinggir. Seret. Paham? Yang ini gak nyentuh dulu, tapi pakai yang atas. Coba semuanya. Pastikan ini full. Baru mau ke atas, pakai yang bawah. Yang atas enggak, paham? Dan dipastikan ini merata. Ya, ini kan contoh. Satu. Yang kedua, ambil tanah lagi. Silakan ambil. Ditiup atau ditepuk. Kemudian kita basuh yang kanan terlebih dahulu. Tangan lagi-lagi dibagi dua. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Untuk membasuh yang ini, pakai yang bagian atas. Bisa dibayangkan, bagian atas ini untuk yang ini. Jelas? Hah? Nyampe ke siku, balik. Yang ini enggak nyentuh, tapi pakai yang ini. Bisa dibayangkan? Seret. Seret. Pindah ke sini. Ini enggak nyentuh. Seret. Pindah. Ini enggak nyentuh sekarang. Selesai.
Itu cara bertayamum. Oke. Yang terakhir di sini disebutkan wa sunanuhu khamsun. Sunnah tayamum ada 5. Asyiwak, siwak. Wa tasmiyah, mengucapkan basmalah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, kanan dulu baru kiri. Wal muwalatu, berlanjut terus menerus. Yo habis basuh wajah, sik masak, goreng ikan, ya jangan ya, harus berkesinambungan. Wa takhfifut turab, meringankan debu. Jangan lagi tebel-tebelnya diginikan. Wa yubtilut tayammumah salasatun. Salah satu asya yang membatalkan tayamum ada 3. Apa saja? Ma abatalal wudu'a, apa yang membatalkan wudu itu semuanya membatalkan tayamum. Buang air kecil atau besar, menyentuh perempuan, menyentuh istri batal apa enggak? Batal. Istri sendiri itu batal, apalagi istrinya orang. Ya. Terus apalagi tidur nyenyak, kecuali tidurnya sambil duduk. Lagi khutbah duduk, tidur. Itu enggak batal kalau tidurnya sambil duduk. Kalau tiba-tiba bangun ada di luar di lapangan itu batal. Ya, karena sudah berpindah. Nah, terus apa lagi yang membatalkan? Menyentuh kemaluan. Kalau kita menyentuh kemaluan pakai telapak tangan itu batal. Tapi kalau pakai ini belakang enggak. Makanya kalau di desa-desa ketika habis kok sunat sih, wudu di sungai ditutupnya pakai belakang. Kalau pakai ini nggak bisa. Atau misalnya lagi gemes, Pak Herman, kok gemes, tapuk aja pakai ini, blok dulu. Tapi ini tidak untuk dicoba di rumah ya, berbahaya ya, bisa berbahaya. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wariddatuh murtad wa tawahhumul ma'i, menemukan air, intayammama li faqdihi, jika dia bertayamum karena tidak ada air. Qabla shalah, sebelum salat. La yajma'u bi tayammumin wahidin baina faridataini, dan tidak boleh satu tayamum dipakai 2 salat fardu. Ya, salat zuhur tayamum sendiri, asar ya tayamum lagi meskipun belum batal. Tetapi kalau salat sunnah-sunnahnya enggak apa-apa. Zuhur, qobliyah, enggak apa-apa. Salat zuhur, ba'diyah, enggak apa-apa. Tapi kalau mau ke asar meskipun tidak batal wajib tayamum. Termasuk salat jamak, tayamum maneh. Termasuk ketika khutbah Jumat. Khutbah dan sholatnya beda tayamum. Ketika khutbah tayamum, mau sholat tayamum mana? Ya, nah, iya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tuh, ya, monggo. Kalau orang yang sakit, kan menyiapkan tanah yang piring itu bisa nggak biar memudahkan? Orang yang sakit menyiapkan tanah di piring. Iya, paham. Berarti ada tanah supaya mudah, nggak usah nyari tempat tanah ya yang bertanah. Apakah boleh? Boleh. Yang penting itu ada tanahnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tanah yang berdebu. Makanya kalau ada orang naik pesawat menempelkan tangan ke tempat duduk itu tidak masuk syarat. Tanah yang berdebu itu kan apa? Cuma debu toh. Makanya tidak sah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Haji Sahal Mahfud di dalam kitabnya. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan? Ya, Pak Rizky. Tadi yang sentuhan pertama dan yang kedua harus beda tempat. Beda tempat untuk menyentuh selama tadi. Pertama di sini, kedua di sini. Iya, nggak apa-apa, beda. Seandainya nggak beda, sebenarnya nggak apa-apa. Ya, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu lepasannya, lepasan dari yang sudah digesek ke tangan kita. Itu namanya tanah mustakmal. Nanti ada tanah mustakmal. Itu yang nggak boleh. Ya kalau mau pisah, lebih kehati-hatian, tidak masalah. Itu lebih bagus. Ada pertanyaan yang lain?
Ada pertanyaan? Iya, tanah yang berdebu. Gak bisa. Ada lagi? Kalau serbuk gaji Ustaz, serbuk gergajinya pohon-pohon itu kan Ya gak bisa, bukan tanah. Iya, gak bisa. Serbuk pohon itu apa maksudnya? serbuk gergaji itu kayak debu itu. Iya. Bukan kayak debu, debu tanah ya. Harus tanah yang berdebu. Memang ada pendapat yang membolehkan, tapi kita kan mazhab Syafi'i. Ya tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tidak usah aneh-aneh. Nah, kalau di pesawat gimana? Kalau di pesawat bawa tanah, sah tayamumnya, cuma sholatnya yang gak sah. Kenapa? Gak menghadap kiblat. Makanya kalau kita sholat di pesawat itu harus ngulangi. Status sholat di pesawat itu adalah sholat li hurmatil waqti. Masuk waktu, sholat. Saya sholat fardu asar li hurmatil waqti karena Allah. Nyampe di Mekah misalnya, nyampe di Madinah, ngulang. Saya ngulang, ngodoi sholat yang tadi. Jadi nanti ada syaratnya. Orang sholat fardu itu harus kaki itu menginjak bumi. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu bebas, ngadep kemana saja, sesuai dengan arah kendaraan. Ke arah kanan, kiri, timur, selatan. Bahkan dalam keadaan sehat, kalau sholat sunnah sambil duduk boleh. Tapi kalau sholat wajib, wajib berdiri. Sholat sunnah misalnya sholat tarawih, sholat pertama kita sholat sambil duduk, boleh banda? Boleh, malah viral nanti. Wah, masjid ini sholat tarawih sambil duduk, pahalanya tapi separuh. Boleh juga sholat berbaring, tapi pahalanya separuh dari duduk. Ya sekali-sekali sholat di masjid ini, sholat semuanya sambil berbaring. Wah, aneh-aneh lah, aneh-aneh. Jadi coba ini. Kelihatan malesnya Pak Herman ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Ya Pak Rizky. Hah? Ya tayamum aja diginikan aja. Kan dihormatil waktu. Kan tembok itu kan enggak memenuhi kan. Ya sudah, untuk sebagai formalitas. Oh saya ini berusaha untuk bersuci. Gitu loh. Nah, tapi bersucinya tidak memenuhi syarat. Sholat juga saya enggak memenuhi. Nah karena tidak ada yang terpenuhi syarat dan rukun dari sholat, maka nanti saya mengulang. Gitu loh. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup ya?